Shalom Bapak dan Ibu yang saya kasihi. Bapak dan Ibu, kita tentu sangat familiar dengan istilah wakil rakyat. Ya, anggota Dewan Perwakilan yang dipilih melalui pemilu atau pilkada itu dianggap sebagai wakil rakyat karena rakyat yang langsung memilih, bukan partai atau penunjukan dari pihak lain. Sudah ada mekanisme yang membuat rakyat bisa langsung memilih wakilnya, dan juga para pemimpin negara maupun pemimpin daerah di negara ini. Tetapi setelah diangkat, setelah menjabat, patut dipertanyakan apakah mereka yang duduk di kursi Dewan Perwakilan tersebut betul-betul adalah wakil rakyat untuk menyuarakan kepentingan rakyat atau tidak. Contoh yang hampir sama adalah ketika seseorang mengaku sebagai wakil Tuhan. Biasanya ini ada di gereja. Orang-orang yang bergelar sarjana teologi, magister teologi, doktor teologi yang diangkat menjadi pendeta sesuai dengan keputusan organisasi atau sinode gereja merasa sebagai wakil Tuhan. Kalau ia adalah wakil Tuhan, maka ia harus mewakili Tuhan di dalam gereja atau dimanapun ia berada. Menyandang gelar atau nama sebagai wakil Tuhan itu tidak mudah. Dia harus betul-betul mewakili Tuhan, menyuarakan isi hatinya, menyampaikan perintahnya, bahkan jika perlu menegur, menyampaikan teguran Tuhan jika memang umatnya ada yang menyimpang. Tetapi kita juga melihat ternyata banyak oknum yang mengaku sebagai wakil Tuhan tetapi mungkin tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Mereka menjadi wakil Tuhan hanya untuk kepentingan mereka sendiri, untuk nama, untuk mengangkat derajat mereka sendiri, supaya tidak ada orang yang boleh mengganggu mereka. Saya ini wakil Tuhan, kalian bukan. Padahal kalau seseorang mengklaim bahwa ia adalah wakil Tuhan, ia harus hidup menurut kehendak Tuhan dalam segala hal, bukan hanya di gereja tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Ibarat kata, segala harta yang ia miliki, uang, tenaga, waktu itu harus digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Sudahkah para wakil Tuhan, orang-orang yang mengaku sebagai wakil Tuhan, betul-betul mewakili Tuhan di gereja? Contoh mudahnya saja, tidak usah berbicara di luar gereja. Bagaimana dengan di gereja? Nyatanya banyak konflik yang terjadi di gereja. Kalau Tuhan misalnya ingin menyelamatkan sebanyak-banyaknya jiwa, ada juga mereka yang mengaku sebagai wakil Tuhan atau hamba Tuhan, istilah lainnya, tapi justru membiarkan domba-domba kepunyaan Tuhan terhilang, tersesat, tidak pernah diberi makan, tetapi justru diperas habis-habisan sampai kurus kering hanya untuk kepentingan manusia saja. Bapak Ibu yang terkasih, ada suatu pepatah bahwa ketaatan atau ketundukan mutlak itu hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia sekalipun ia mengaku sebagai hamba Tuhan atau wakil Tuhan sekalipun. Pengabdian tanpa batas, pengabdian mutlak, ketaatan dan ketundukan mutlak, penghormatan mutlak harus hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia yang mengklaim dirinya adalah wakil Tuhan. Kita harus bisa membedakan
supaya kita jangan salah melangkah, jangan salah memberikan rasa tunduk dan hormat kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.